Produk asuransi berbasis syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memproteksi dirinya sesuai dengan prinsip syariah. Saling tolong-menolong merupakan salah satunya. Seperti apa prinsip ini? Bersama saya Chandra Dewi, Anda kembali menyaksikan Cerdas 5 Menit. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Andra. Oke, Bu Yeti, ini berbicara mengenai prinsip saling tolong-menolong atau risk sharing ini. Bisa dijelaskan lebih jauh, Bu? Ya, risk sharing dalam asuransi syariah artinya adalah saling berbagi risiko di antara para pemegang polis. Memang prinsip awalnya adalah tolong-menolong di antara sesama yang kemudian dihimpun dalam satu komunitas para pemegang polis. Nah, di sini membedakan antara yang konvensional dengan yang syariah, karena dalam risk sharing ini setiap orang atau setiap pemegang polis menanggung sesamanya. Ketika terjadi musibah, mereka adalah para penolongnya gitu, melalui dana tabaru yang dititipkan dikelola oleh perusahaan asuransi. Oke, barangkali supaya lebih jelasnya, prinsip kerjanya bagaimana, Bu? Kita membayar premi, betul, pertamanya seperti itu ya, Bu ya? Jadi dari premi atau kita sebut kontribusi yang dibayarkan oleh para pemegang polis ini, sebagian dana dari situ itu akan masuk dana tabaru yang dihibahkan. Nah, inilah sarana mereka untuk menolong sesama. Dari situ akan dikumpulkan menjadi satu, dan pada saat terjadi klaim, dana itulah yang akan digunakan untuk pembayaran klaim. Oke, jika dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk klaim, ada kemungkinan tidak sih kemudian justru rekeningnya divisit? Semisalnya ini Bu, nasabah ada banyak yang tidak membayar kontribusinya atau dananya tadi ya, bisa divisit? Ya, banyak hal yang menjadi faktor, tentu saja bukan hanya nasabah yang tidak membayar premi, tetapi bisa saja karena para pemegang polis baru juga kurang gitu, sehingga karena kalau di dalam asuransi syariah hukum jumlah besar itu sangat memiliki faktor yang sangat mendukung. Contohnya gini, manakala di dana tabaru itu sedikit atau kurang, terjadi klaim yang besar. Pertanyaannya, apakah si yang mendapatkan atau yang menjadi mendapatkan risiko itu akan dibayar klaimnya gitu ya? Hak para pemegang polis atau yang mendapatkan risiko itu diutamakan. Mereka tetap akan dibayar walaupun dana tabarunya kurang. Dibayar oleh siapa, Ibu? Dibayar dengan dana talangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang mengelolanya. Sehingga hak si pemegang polis ini tetap diberikan, dan dana talangan ini kemudian hari nanti akan dikembalikan oleh dana tabaru manakala sudah terkumpul cukup. Oke, jadi ini memang untuk dana talangan sementara ya Bu, ya, sementara. Setelah dana dari tabarunya sudah mencukupi akan dibayarkan kembali. Kalau sebaiknya ternyata dana yang terkumpul justru surplus, bukan defisit nih Bu Yeti ya, lalu dananya dikemanakan? Itulah Indahnya berasuransi syariah, karena manakala dananya kurang seperti tadi, tetap hak pemegang polis akan dibayarkan klaimnya dengan dana talangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, dan dana itu nanti dikembalikan kan. Nah, manakala berlebih gimana dong? Nah, ketika berlebih, dana ini justru juga akan dibagikan pada pemegang polis yang berhak. Sebagiannya kita kembalikan ke dalam cadangan dana tabaru, sebagiannya diberikan lagi kepada pemegang polis yang berhak, dan baru sedikit bagian dari situ untuk perusahaan asuransinya. Sepertinya manfaatnya banyak sekali ya dari asuransi syariah ini. Kiranya barangkali dari Ibu Yeti bisa disebutkan barangkali supaya pemirsa semakin memahami apa sih manfaat dari yang akan didapat oleh nasabah dengan mengikuti produk asuransi berbasis syariah. Asuransi berbasis syariah, pertama dia sudah mengantisipasi proteksi dirinya dan keluarganya. Yang kedua, manfaatnya adalah otomatis dia sudah menjadi penolong sesama. Yang ketiga, manakala surplus underwriting atau berlebih, dia akan mendapatkan tambahan dana dari pembagiannya. Dan kalau misalnya defisit, bagaimana dia tetap akan mendapatkan haknya pada saat klaim. Baik, Ibu Yeti, terima kasih atas informasinya Ibu, dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.